Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS kelas 8 yang Bapak banggakan, mari kita awali pembelajaran jarak jauh ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama di semester 1 ini untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari yaitu mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak berikut ini dengan penuh semangat. Siswa-siswi kelas 8 yang Bapak banggakan, pertama, kita akan mempelajari mengenai konsep gerak. Insya Allah yang akan kita pelajari mengenai gerak lurus, kemudian gaya, hukum Newton, dan tujuan daripada pembelajaran ini insya Allah akan membantu kalian memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun istilah-istilah penting yang ada dalam konsep gerak ini, ada kata gerak, gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan gaya. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus itu melibatkan atau dipengaruhi oleh waktu, kemudian jarak, dan kecepatan. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Untuk mengetahuinya atau untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan penjelasan berikut. Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal, bab 1 gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ya, konsep geraknya pertama kita akan tadi seperti yang tadi sampaikan, yaitu kita akan mempelajari gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Ya, gerak lurus itu adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Kemudian jarak. Jarak itu apa? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Ya, posisi awal dan posisi akhir
dari suatu benda. Atau dengan pengertian atau dengan definisi yang lain, jarak perpindahan itu adalah jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, ini ya, anak sekalian, jarak lurus itu apa, jarak itu apa, perpindahan itu apa, sudah disampaikan di sini definisi-definisinya. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, perbedaan jarak dengan perpindahan. Nah, di sini ada sebuah garis lurus, ya, ada sebuah garis lurus dari titik A, titik B, dan titik C. Nah, di sini kita ambil misal atau ambil contoh dari titik A ke titik B. Perhatikan arah anak panahnya. Dari titik B ke titik C, perhatikan arah anak panahnya. Dan dari titik C kembali lagi ke titik B. Ya, dari A ke B, B ke C, dan C ke B. Dari A ke B ini panjangnya 50 meter. Kemudian dari B ke C pun sama 50 meter. Sini bisa kita simpulkan bahwa benda bergerak dari A ke B, ke C, dan kembali lagi ke B. Kemudian untuk menghitung jaraknya bagaimana? Nah, jarak. Tadi sudah dijelaskan ya definisi jarak. Jaraknya itu adalah sama dengan 50 meter ditambah 50 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter ditambah ya 50 ditambah 50 ditambah 50 dari A ke B ditambah 50 ya, dari A ke B 50, kemudian dari B ke C 50, dan dari C ke B 50. A ke B 50, B ke C 50, C ke B 50. 50 meter ditambah 50 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Itulah jaraknya. Sedangkan perpindahannya berapa Pak? Perpindahannya 50 ditambah 50 dikurang 50 meter. Ya, 50 ditambah 50 dikurang 50 meter sama dengan 50 meter. 50 dari A ke B 50 ditambah B ke C 50. Nah, karena di sini posisi dari C itu berbalik lagi ke posisi atau ke titik B, maka dikurangi 50. 50 dari titik A ke titik B 50, dari titik B ke titik C 50 dikurangi ya, karena balik lagi dari titik C ke titik B dikurangi 50, maka hasilnya adalah 50 meter ya. Nah, bisa membedakan jarak dan perpindahan ya. Ulangi, jarak sama dengan 50 meter ditambah 50 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Sedangkan perpindahan sama dengan 50 meter ditambah 50 meter dikurangi 50 meter sama dengan 50 meter. Kemudian ada sekalian kelajuan. Apa itu kelajuan? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Rumus kelajuan. Rumus kelajuan adalah P sama dengan S per T. Ya, P sama dengan S per T. Ini rumus kelajuan. P itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa itu adalah kelajuan. Satuannya meter per sekon. Sedangkan S adalah jarak yang ditempuh. Satuannya meter.
Dan T sama dengan waktu yang dibutuhkan. Satuannya second. Ya. Pi sama dengan S per T. Pi-nya kelajuan, satuannya meter per second. S-nya jarak yang ditempuh, satuannya meter. Dan T-nya waktu yang dibutuhkan, satuannya second. Selanjutnya, alat untuk mengukur kelajuan, ya, alat untuk mengukur kelajuan itu disebutnya speedometer, ya. Kemudian kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan per satuan waktu. Perpindahan yang dilakukan per satuan waktu itu disebutnya kecepatan. Apa rumus kecepatan? Rumus kecepatan adalah Pi sama dengan delta S dibagi T. Pi. Pi-nya di sini ada anak panah ya. Pi beranak panah di atas sama dengan delta S dibagi T. Pi itu kecepatan. Pi beranak panah di atas itu kecepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan delta S adalah perpindahan. Satuannya meter. Dan T itu adalah waktu. Ya, waktu yang dibutuhkan. Satuannya second. Satuannya second. Ini rumus kecepatan. Silakan dipahami. Pi beranak panah di atas kecepatan. Delta S perpindahan. Kemudian T waktu yang dibutuhkan. Kemudian anak sekalian, meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Ya, itu. Jadi, Bapak ulangi, meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol atau pi, serta satuan yang sama, meter per sekon kuadrat. Ini ya, persamaannya. Kemudian anak sekalian, di sini ada sebuah double bubble map, ya. Lengkapi double bubble map ini, ya, tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan berikut. Nah, ini kelajuan, ini kecepatan. Nah, kelajuan dengan kecepatan persamaannya, satuannya tadi ya meter per sekon, satuannya sama-sama meter per sekon. Kemudian persamaan kelajuan dengan kecepatan, nah ini berkaitan dengan gerak. Kelajuan berhubungan dengan gerak, kecepatan pun berhubungan dengan gerak. Nah, ini perbedaannya nih, ya. Pada peta balon ya, ini namanya peta balon. Pada peta balon ini yang sebelah sini perbedaannya. Jadi kelajuan itu berkaitan dengan jarak tempuh, sedangkan kecepatannya berkaitan dengan apa. Kemudian kelajuan itu rumusnya bagaimana? Nah, di sini kecepatan rumusnya ini. Pi beranak panah di atas sama dengan delta S dibagi T. Kemudian kelajuan, alat untuk mengukur kelajuan apa? Speedometer. Nah, kalau kecepatan, alat untuk mengukur kecepatan apa? Ayo, ya. Kemudian untuk contoh soal tentang kelajuan dan untuk contoh soal tentang kecepatan, insyaallah pada berikutnya. Ini contoh soal kelajuan. Sepeda bergerak ke barat sejauh 40 meter dan kembali ke timur sejauh 20 meter. Memerlukan waktu 40 sekon. Besar kelajuannya berapa? Ya. Itu coba kalian kerjakan. Lihat
rumus yang tadi Bapak sudah jelaskan di awal, rumus kelajuan itu apa, dan kalian coba kerjakan ya. Sini sekali lagi, sepeda bergerak ke arah barat sejauh 40 meter dan kembali ke timur sejauh 20 meter. Memerlukan waktu 40 sekon. Besar kelajuannya berapa? Silakan diisi oleh kalian di sini. Ya. Kalian berusaha sendiri, cari informasi, ya, pahami rumusnya, kerjakan. Mudah-mudahan atau insya Allah kalian bisa. Kemudian untuk contoh soal kecepatan, ya, untuk contoh soal kecepatan, nah di sini ada bentuk soalnya. Sepeda bergerak ke arah barat sejauh 40 meter dan kembali ke timur sejauh 20 meter. Memerlukan waktu 40 sekon. Besar kecepatannya adalah titik-titik. Nah, di sini secara redaksi pertanyaan atau redaksi soal sama ya. Secara redaksinya sama, soalnya sama, namun pertanyaannya yang berbeda. Ya, kalau ini menanyakan besar kelajuan, kalau ini menanyakan besar kecepatan. Ya, silakan perhatikan rumusnya dan Bapak harap kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian dengan mencari informasi, mengerjakan sendiri. Ya, insya Allah Bapak yakin pasti bisa. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Insya Allah, semoga niat dan usaha kita ya dalam menuntut ilmu, walaupun dengan kondisi pembelajaran jarak jauh ini, senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, ikuti semua kegiatan pembelajaran dari ibu dan bapak guru. Tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.